Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan seperti biasa di kelas komunikasi lintas budaya. Masih bersama saya Atep Parudin. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih gitu ya, pola nilai budaya yang utama itu, atau pola budaya, pola nilai budaya yang esensial tuh yang seperti apa. Ya, gitu kan. Kita akan membahas ini dalam pertemuan beberapa menit ke depan. Kita mulai dari slide pertama. Jadi di sini gitu ya. Yang akan kita bahas yang paling pertama adalah ngomongin eh, fungsi dari nilai budaya itu sendiri gitu ya. Nah, fungsinya ada beberapa fungsi di sini. Di sini dikatakan bahwa ada 5 fungsi gitu ya. Pertama, untuk menganalisis nilai budaya itu sendiri. Ngomongin nilai budaya, di sini sudah ada sebuah pertanyaan muncul gitu ya. Dari kata nilai budaya itu, nilai dulu aja deh. Memangnya nilai itu apa sih, teman-teman gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai itu adalah gagasan bersama tentang apa yang dianggap penting atau tidak penting, benar atau salah, apa yang adil atau tidak adil, dan apa yang dianggap sebagai perilaku etis atau tidak etis gitu. Jadi saat kita ngomongin ini boleh nggak di budaya kita, atau ini dilarang nggak di budaya kita kalau kita berkata seperti ini atau kita melakukan ini, nah itu termasuknya kepada nilai budaya. Nilai budaya orang Sunda, kita nggak boleh nih misalkan ngomong terlalu kasar kepada orang yang lebih dewasa. Kalau ngomong madang nih, itu dinilai tidak baik gitu lah. Tapi harus bilang tuang atau neda gitu ya, bahasa yang lembutnya gitu. Sementara kalau misalkan kita ngomongin nilai budaya di budaya yang lain, mungkin tidak seperti itu gitu ya. Jadi nggak ngomongin tidak etis gitu ya kalau di budaya lain misalkan, karena mungkin tawaran untuk makan di budaya lain satu kata, tidak bervariasi seperti di budaya Sunda gitu ya. Jadi nilai itu ngomongin tadi tentang apa yang dianggap penting atau tidak penting, atau salah atau tidak salah, atau yang dianggap perilakunya etis atau tidak etis. Nah, mereka itu si nilai itu ngatur nih gimana caranya gitu ya. Kita menafsirkan perilaku orang yang berbeda dari budaya lain, orang yang berasal dari budaya yang berbeda, misalkan gitu ya. Si nilai itu kita akan dihadapkan sebuah pertanyaan etis atau tidak etis ketika berhadapan dengan budaya lain. Kalau di sini kita ngomongin di contohnya tuh perdagangan anak. Maksudnya perdagangan anak tuh di mana anak pekerja anak ya, bukan perdagangan anak. Di mana anak dipekerjakan di budaya lain itu sebagai hal yang biasa gitu ya. Contohnya kalau di Meksiko itu kita lihat atau di Spanyol, bagaimana anak-anak itu sudah dilatih misalkan untuk menjadi pelatih apa sih namanya, cowboy di sirkus banteng misalkan. Itu kan emang budaya mereka, tapi kalau dibawanya ke internasional itu namanya child labor. Nantinya tuh langsung jadi perdebatan bahwa jangan pekerjaan anak itu tidak boleh dibiarin. Kayak contohnya di sini animal cruelty itu kayak penyiksaan terhadap binatang ya, kekejaman terhadap hewan. Ini jadi topik global. Mengapa bisa jadi topik global dan dikatakan tidak pantas di suatu negara yang lain, sementara di negaranya sendiri itu pantas-pantas saja kekejaman terhadap hewan tersebut? Itu karena udah budayanya. Di Cina makan anjing, menyiksa anjing, dibunuh
itu dengan cara yang keji gitu ya, dagingnya dimakan, itu biasa. Tetapi ada reporter barat yang datang ke Cina ngeliput sok-sokan kalau ini tuh kayak namanya kekejaman terhadap binatang, padahal itu udah budaya turun-temurun dari nenek moyangnya makan anjing dengan cara seperti itu. Kepalanya dipentok dulu, dipukul, tok, langsung mati anjingnya. Dan kalau pecinta hewan tuh melihat itu sebagai sebuah perdebatan global nantinya tuh pasti gitu ya. Gitu, susah sih kalau ngomongin nilai suatu budaya tuh pasti beda gitu ya. Gitu, tradisi makan anjing itu nggak ada bedanya dengan tradisi orang barat makan ayam gitu, makan babi, sama kan mereka juga konteksnya ngebunuh binatangnya itu gitu ya. Mungkin karena di barat itu kebanyakan anjing dijadiin peliharaan yang disayangi seperti halnya kucing, maka nggak, kalau ngelihat Cina berlaku seperti itu kepada anjing yang biasa mereka sayangi, mereka akan merespon itu sebagai hal yang berbeda. Kemudian kalau kita ngomongin yang selanjutnya di sini, fungsi nilai budaya itu adalah juga untuk fungsi identitas makna gitu ya. Nilai-nilai budaya memberikan kerangka acuan untuk menjawab pertanyaan yang mendasar pada setiap manusia. Siapakah saya gitu ya? Keyakinan dan nilai-nilai apa yang budaya saya berikan gitu ya? Yang budaya saya berikan terhadap makna-makna pada identitas gitu ya. Kelompok saya gitu. Karena mungkin kompleks gitu ya. Gini, contohnya tuh kalau ngomongin siapa saya gitu, kita akan bisa lebih di sini fungsinya fungsi makna identitas itu lebih ke menjadi fundamental ya, dimana kita bisa memandang gitu ya orang lain sebagai seseorang yang beda dari budaya kita. Dan ketika kita memandang Sunda ini seperti apa, maka kita akan berperilaku membuat sebuah identitas makna yang gitu ya, yang seperti dimaknakan oleh orang Sunda gitu. Jadi kalau di Sunda itu memaknai cium tangan kepada orang dewasa adalah suatu bentuk penghormatan. Mungkin ini lebih tepatnya di Indonesia secara keseluruhan seperti itu. Maka gitu ya, di sini kita sudah memaknai tindakan tersebut sebagai sebuah kesopanan, dan hasilnya kalau kita melakukan ini adalah pengakuan dan penghargaan dari budaya di sekitar kita, gimana kita menerapkan itu. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan itu, mungkin kita tidak diakui sebagai orang Indonesia gitu ya, tidak, kamu bukan orang timur gitu ya biasanya, karena sifatnya tidak mencerminkan seperti itu. Nah, kalau yang fungsi selanjutnya adalah fungsi penjelasan, dimana dalam kelompok kita sendiri kita mengalami penerimaan dan persetujuan. Kita tidak harus terus-menerus membenarkan atau menjelaskan tindakan atau nilai-nilai kita bersama secara implisit, itu dipahami dan dirayakan melalui ritual komunikasi sehari-hari. Maksudnya kita akan lebih lebih susah gitu ya. Fungsi penjelasan gitu di sini maksudnya tuh kalau kita ada di circle yang sama budayanya, kita akan mendapatkan penerimaan gitu ya, dan persetujuan gitu. Kita tuh nggak perlu gitu ngejudge lagi orang yang di sekitar kita tuh seperti apa gitu ya, juga orangnya kayak gimana, menjelaskan perilakunya, nilainya seperti apa. Nah, kebanyakan kita melakukan seperti itu gitu ya ketika kita ada di lingkungan yang berbeda gitu ya. Makanya di sini ada fungsi penjelasan, explanatory, itu menjelaskan. Kalau kita berada di lingkungan yang berbeda, kita cenderung akan menjelaskan, mendeskripsikan orang lain ini seperti apa. Nilai-nilai budaya ini akan jadi poin penjelas bagi kita. Oh, ternyata gitu ya, nilai budaya yang ada di sana itu memakan anjing itu adalah
sesuatu yang biasa. Sementara kita mungkin Indonesia bagian sini, bagian Jawa, Pulau Jawa itu tidak biasa misalkan. Sementara kalau misalkan di Cina ataupun di Indonesia bagian seperti di Tomohon di Kalimantan, makanan anjing kayak gitu dinilai sebagai hal yang biasa. Kita akan memahami itu gitu. Jadi fungsi penjelasan sini kita akan bisa menjelaskan kepada diri sendiri bahwa itu sebagai sesuatu yang umum ya dilakukan dan dipahami sebagai sesuatu yang biasa gitu. Kemudian fungsi yang kedua adalah maksud saya keempat, fungsi motivasi itu. Motivasi itu kita bisa juga melakukan sesuatu gitu ya agar mendapatkan sebuah pencapaian di budaya kita itu dengan motivasi yang ada di budaya kita gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia itu selalu menanamkan berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, itu kan budaya kita selalu tertancap ya di otak kita, mengajarkan bahwa kita harus kalau ingin sukses harus sakit dulu, harus sengsara dulu. Jadi ketika kita ada dalam kesakitan gitu ya atau dalam kesengsaraan, kita akan berpikir termotivasi ya nanti juga akan sukses. Dengan apa? Dengan peribahasa budaya atau nilai-nilai yang terbubu dalam peribahasa di budaya kita gitu. Nah, fungsi motivasi itu kayak gitu contohnya. Mungkin kalau kamu di Jepang, motivasi yang keluar dari nilai-nilai budaya di sana beda lagi gitu. Dan istilahnya pun beda-beda. Kayak kemarin saya bilang, kalau ada paku menonjol ya dipalu gitu. Itu budaya yang keluar dari Jepang. Nggak tahu artinya seperti apa, mungkin teman-teman bisa mencari itu di sumber lain ya. Nah, kita masuk ke fungsi yang kelima adalah in-group dan out-group evaluative function. Jadi fungsi evaluasi terhadap kelompok kita atau kelompok di luar kita. Jadi kadang-kadang gitu kalau kita ada di lingkungan kita ya kita merasa bahwa ini semua satu rasa, satu kepentingan gitu ya, satu nasib dan lain sebagainya. Ini adalah kelompok kita dan kita merasa apapun yang dilakukan adalah tujuan bersama. Nah, kadang-kadang kalau kita berada di luar kelompok lain, maksudnya ketika kita berada di lingkungan yang berbeda atau sebaliknya ada orang lain yang datang ke kita, itu kita akan merasa gitu ya bahwa kita tuh tidak satu frekuensi, satu jalan, satu arah tujuan sama orang yang beda tersebut. Sementara di sini ditekankan kalau nilai budaya itu mengevaluasi hal ini gitu ya. Kadangkala belum tentu gitu ya orang yang bukan dari budaya kita itu memiliki sesuatu prinsip yang berbeda. Mungkin bisa saja ada poin-poin yang bisa menyatukan gitu. Nah, ngomongin subtopik yang selanjutnya, kita akan membahas tentang dimensi nilai budaya itu ada apa aja sih. Kita bisa menemukan di sini ada identitas ya, ternyata dibagi menjadi individualisme dan ada kolektivis gitu ya. Jadi ada kolektivism dan individualism, itu merupakan pola nilai budaya yang mana cara berpikir mereka gitu ya, cara berperilaku, cara bersikap itu dibedakan dengan dua bagian. Apakah mereka individualis atau kolektivis gitu. Nah, yang ngebedainnya apa gitu. Kita lihat di sini ya bahwa individualisme pada dasarnya mengacu pada kecenderungan nilai yang luas dari sebuah budaya yang menekankan pentingnya identitas individu atas identitas kelompok, hak individu atas hak kelompok, dan kebutuhan individu atas kebutuhan kelompok. Individualisme mempromosikan efisiensi diri, tanggung jawab individu, dan otonomi pribadi. Jadi yang diutamakan di atas kebutuhan kelompok, atas segalanya adalah individu. Jadi individu ditempatkan di atas kebutuhan kelompok. Artinya ini yang lebih utama adalah identitas individu ya. Jadi bagaimana menghargai kebebasan Anda sebagai individu, Anda ingin menjadi apa gitu. Kamu di budaya yang individualism tuh lebih kayak
ya identitinya tuh saya gitu, bukan ngebawa-bawa orang lain. Kamu ya kamu, orang lain ya orang lain. Kamu mau jadi apa, kamu bertanggung jawab atas yang kamu pilih. Sementara di kolektivis itu sebaliknya gitu ya. Mereka lebih memiliki kecenderungan ke dalam penekanan pentingnya identitas ke kita gitu. Identitas kekamian tuh kekitaan. Kita di atas identitas saya. Kemudian hak kelompok di atas hak individu. Kebutuhan dalam kelompok di atas kebutuhan atau kehendak individu. Jadi kebalikannya, kalau Anda di sini ingin melakukan A atau B, lebih kayak diperhatikan, dipertimbangkan apakah ini akan merugikan kelompok Anda atau tidak. Kadang-kala ada istilah gini, jangan berlaku seperti itu ya, nanti mencemarkan nama baik keluarga. Nah, ini contoh budaya kolektivis. Nah, kalau di sini berarti kita ngomongin konteks yang lebih luas lagi, negara mana sih yang masuknya ke individualis dan kolektivis. Nah, kalau yang individualis tuh biasanya UK, USA, kemudian juga negara-negara seperti Australia, kemudian juga Swiss, Jerman. Nah, di Barat dan Eropa itu kebanyakan individualis. Makanya mereka ya ketika kamu sudah dewasa, hiduplah sendiri dan jadi apapun yang kamu inginkan, capai apapun cita-citanya. Ketika di kita itu lebih banyak masih ada kontrol keluarga. Ketika kamu sudah dewasa juga menikah ditentukan harus menikah dengan siapa, sekolah pun harus di mana, jadi apa. Kamu nggak boleh gini nanti, nikahnya dengan istri yang seperti apa, diatur nikahnya di usia berapa. Ini kontrol itu benar-benar masih kontrol kelompok siapa, kelompok keluarga, yaitu contoh negara-negaranya ya kita, Indonesia, kemudian juga Korea gitu ya, terus di negara-negara Asia lainnya, di Arab dan sebagainya, India itu masuknya kolektivis. Nah, kalau ngomongin kolektivis dan individualis ini masuk lagi ke contoh tabel di sini nih, perbedaannya biar tahu situasinya gitu ya. Kalau situasi itu individualis, apakah mereka individualis atau kolektivis? Secara umum yang individualis itu ngomongin identitas pribadi. Kalau identitas kita kelompok itu yang kolektivis. Nah, kalau dalam konteks keluarga itu benar-benar cuma keluarga inti aja, kayak ibu, bapak, anak, ayah, udah. Tapi kalau di kolektivis lebih ke dalam satu rumah tuh keluarga. Kalau ngomongin keluarga Anda itu siapa aja, sampai ngejelasin nenek, kakek, saudara. Itu yang lain tuh masih dalam lingkup yang penting gitu ya. Kalau kamu ngomongin oh ini mah bibinya ini ya, pamannya, sampai semuanya tuh harus hafal. Sementara kalau di individual itu ya udah keluarganya yang inti aja gitu yang penting. Dalam hubungan lebih kayak ke regulasi privacy dijaga bener-bener. Kalau di kolektivis tuh lebih ke hubungan keharmonisan kelompok ya. Kalau di sekolah tuh lebih ke ngedepanin kompetisi individu gitu. Kalau di negara kolektivis seperti Indonesia itu lebih kerja tim, kerja kelompok. Pencapaiannya pun serba kelompok. Kalau di kita tuh di tempat kerja pun sama, kompetensi personal dan kompetensi kelompok, pembedanya itu. Nah, kalau dalam komunikasi yang individualis tuh lebih to the point nih. Kalau ya langsung gitu ngomongnya tuh, sedangkan kalau yang tidak individualis atau kolektivis itu lebih berbelit-belit. Nah, kalau dalam konteks ini dikatakan konteks tinggi apa rendah. Kalau konteksnya tinggi itu lebih ke kolektivis. Jadi budaya konteks tinggi itu lebih berbelit-belit, indirect kan. Indirect tuh lebih ngomongin kamu kalau ngomongin sesuatu nggak bisa langsung, harus muter-muter dulu, takut ngelukain perasaannya, nggak enakan dan lain sebagainya. Sementara yang budaya konteks rendah gitu ya, yaitu yang individualis itu lebih direct gitu ya, karena konteksnya rendah ya udah aja ke intinya, nggak terlalu berbelit-belit gitu. Nggak suka ya nggak suka gitu. Nah, kita ngomongin personality equivalence, kayak persamaan, maksudnya di sini kesetaraan kali ya, kepribadian. Maksudnya di sini kalau yang individualis itu ngomongin lebih ke independen, kayak kemandirian ya. Kalau di kolektivis itu harus saling bergantung. Kayak saya tuh nggak bisa lepas dari keluarga besar inti saya, kayak ngebutuhin saudara dan sebagainya, nenek dan kakek. Padahal kalau di individualis tuh lebih ke individu ya, nggak bergantung kemandirian ya.
lebih mandiri. Terus kita ngomongin power nih, power distance tuh jarak kekuasaan. Kalau orang-orang di yang individualis tuh lebih ke power distance-nya tuh small atau rendah ya, atau kecil. Itu cenderung gitu ya menghargai gitu ya kesamaan menghargai pendistribusian kekuasaan yang sama, yang merata. Jadi ada hak yang sama, hubungan yang sama gitu. Dimana di sini kayak ngomongin penghargaan dan hukuman yang adil atas dasar kinerja. Sementara di jarak kekuasaannya yang besar itu terjadi di negara-negara kolektivis tadi yang saya bilang. Kelompok kolektivis, budaya yang kolektivis itu cenderung menerima distribusi kekuasaan yang tidak setara, hak hierarkis, hubungan peran yang tidak simetris, serta penghargaan dan hukuman berdasarkan usia, pangkat, status. Contohnya gini ya, yang power distance-nya rendah, kalau kayak di negara individualis, mereka tuh nggak mentingin apa-apa tuh mesti ada kekuasaan tertentu dipegang oleh pihak tertentu. Contoh misalkan siapa yang lebih dahulu atau siapa yang pantas disebut pintar itu ada orang yang dewasa, yang tua dituakan harus didahulukan. Enggak seperti itu. Jadi yang muda bisa saja lebih pintar dari yang dewasa gitu ya. Makanya di sana tuh lebih dituntut ya silakan disesuaikan dengan kompetisi yang ingin ditunjukkan. Kalau Anda memang kompeten walaupun Anda masih muda ya akan sangat dihargai di tempat kerja maupun di sekolah. Murid kalau lebih pintar dari gurunya, guru akan menerima itu sebagai sebuah pengakuan gitu ya. Sementara di kita ya nggak bisa, kalau gurunya misalkan dikasih tahu sama muridnya nggak enak lah, itu dianggap tidak sopan gitu. Sementara guru dianggap sebagai dewa kalau di negara kolektivis. Dan apa-apa tuh yang didahulukan adalah orang tua. Orang tua dulu, kamu nggak sopan ya kalau misalkan ngantri sebagainya. Sementara kalau di sana lebih kesetaraan, kan powernya tuh kecil, jadi semua orang berhak memiliki sebuah kekuasaan yang setara. Pendistribusiannya lebih merata ya. Nah, kalau di sini kan berdasarkan hierarkis, berdasarkan usia, pangkat gitu ya. Gelar, oh ini mah profesor, sholatnya harus di depan, kasih baris yang depan atau duduknya misalkan. Padahal nggak gitu ya sebetulnya. Oh ini mah awas misalkan pejabat harus di depan, nggak boleh pejabat kalau duduknya ke belakangnya sama orang gitu ya. Kalau di sisi penyusunan tempat kerja pun kita ngeliatin banget kalau di kita tuh, oh pejabat mah di dalam banget, masuk ke dalam, masuk lagi pintu, ada pintu lagi di dalam baru direktur. Nah kalau di luar negeri tuh kayak contoh di kantor Google atau kantor YouTube, di mana karyawan sama bosnya itu di satu ruangan yang sama, bahkan bisa menemui bos secara langsung tanpa melalui birokrasi yang tinggi. Nah kita akan juga melihat slide selanjutnya ya teman-teman, apa aja sih elemen-elemen atau dimensi dari budaya itu. Kita ngomongin juga ada yang namanya di sini pola penghindaran ketidakpastian yang kuat atau yang lemah gitu ya. Nah, kalau yang penghindaran ketidakpastiannya lemah itu yang tadi, pokoknya yang lemah-lemah atau yang low-low itu bagus menurut saya pribadi ya. Tapi kalau itu tuh namanya subjektif ya. Sebenarnya maksudnya gini, kalau yang namanya lemah-lemah ini lebih ke individualis kayak negara-negara maju tadi yang Amerika gitu ya. Bukan tadi kan kita ngomongin konteks ini ya, tadi power distance-nya dia lemah gitu, negara-negara individualis tuh. Terus juga tadi ngomongin apa sih, power distance-nya yang tinggi itu pasti kolektivis. Sementara di sini juga ngomongin kesiapan atau penghindaran ketidakpastiannya tuh gitu ya. Penghindaran ketidakpastiannya itu ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, kalau yang penghindaran ketidakpastiannya lemah, jadi dia nggak menyiapin harus menghindari ketidakpastian, kan artinya berjalan begitu aja. Itu adalah negara individualis, cenderung gitu ya memiliki pengambilan resiko gitu ya, dan pendekatan konflik gitu ya. Jadi mereka lebih siap kalau misalkan ada resiko apapun yang terjadi. Kalau yang penghindaran ketidakpastiannya lemah kayak negara-negara maju individualis tadi,
mereka akan mendorong ya udah kalau misalkan ada resiko kita siap ambil. Jadi mereka lebih berani gitu ya dalam resiko. Dan pendekatan konflik artinya kalau misalkan ada konflik, mereka justru berpikir konflik itu bagus gitu bagi mereka. Justru konflik bisa membuat sebuah dinamika tuh nanti kalau dalam hubungan bisa menjadi lebih dekat setelah konflik. Dia kan makanya ada manajemen konflik dan lain sebagainya. Sementara di kelompok budaya yang penghindaran ketidakpastiannya tinggi, mereka tuh lebih aware, lebih well prepare, lebih menyiapin diri untuk tidak menghadapi situasi-situasi yang ketidakpasti gitu ya. Jadi mereka tuh harus memilih prosedur yang jelas gitu, nggak mau ketidakteraturan, tuh harus semuanya teratur. Makanya perilaku pun juga bagaimana caranya kita kalau di budaya kolektivis seperti di Indonesia tuh menghindari konflik. Yang penting tuh rukun, udah jangan berantem, nggak baik gitu. Yang penting baikan, rukun. Di tempat kerja tuh nggak boleh ada yang saling ngejatuhin, semuanya harus rukun, kerjasama dan sebagainya demi kepentingan bersama. Inilah gitu ya yang penghindarannya kuat tuh kita nggak siap dengan konflik gitu. Kita ngomongin juga peran role seks gitu ya, peran jenis kelamin. Bagaimana wanita gitu ya, bukan wanita maksud saya di sini adalah pola maskulinitas dan femininitas gitu ya. Nah, feminim, ini salah nulis mungkin ya. Femininity. Ya, benar. Kewanitaan ya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sesuatu yang berbau wanita atau feminim. Itu berkaitan dengan masyarakat di mana peran gender sosial itu berubah-ubah dan dapat tumpang tindih. Artinya tuh kalau negara yang feminimitasnya tinggi, mereka tuh tumpang tindih peran wanita dan laki-laki itu bisa di peran-peran yang saling mengisi gitu ya. Apapun dapat dilakukan oleh dua jenis kelamin tersebut. Itu terjadi di negara-negara biasanya yang individualis tadi. Jadi kayak dituntut bahwa laki-laki pun bisa ngerjain pekerjaan rumah, mengasuh dan sebagainya. Itu udah nggak ada lagi sebenarnya kayak mitos-mitos terjadi di negara-negara yang feminitasnya tinggi ya. Seperti di negara individualis itu nggak pernah ada sebutan kau jangan kayak perempuan dong masak atau di dapur. Kalau di kita kan masih ada ya di Sunda, laki-laki mah nggak boleh masak, nggak boleh di dapur, nggak boleh ngerjain pekerjaan rumah karena itu pekerjaan perempuan. Sementara perempuan harus sebaliknya, harus seperti itu. Nah, itu terjadi di negara kita yang kolektivis dan dinamakan negara dengan masculinity. Masculinity itu ya negara yang lebih menekankan bahwa di masyarakat itu peran gender sosial itu harus jelas, melengkapi peran-peran yang seharusnya dan berbeda. Laki-laki harus sesuai dengan laki-laki, pria harusnya tegas, maskulin, tangguh, bekerjanya di poin-poin yang butuh power gitu, ke sawah sebagainya. Kalau perempuan sebaliknya, harus di rumah, misalkan harus yang ringan-ringan. Maka gender equality-nya itu bisa dibedain, kesetaraan gendernya itu mana yang lebih tinggi, apakah di negara yang masculinity atau di femininity. Nah, kalau di negara yang femininity itu lebih tinggi kesetaraan gendernya. Sementara di negara yang maskulinitas itu lebih rendah cenderung. Kita lihat ya di situasi tabel di sebelah kanannya kita bisa lihat gitu ya. Kalau yang negara feminim itu lebih ke fleksibel. Si peran seksnya tuh mau perempuan mau laki-laki ngisi kerjaan apa tuh bisa. Kalau di maskulin tuh nggak bisa, harus sesuai dengan tampilan fisiknya. Di keluarga nih, gitu ya. Ini harus menekankan, kalau di feminis itu menekankan kualitas hidup gitu ya. Kalau di ini tuh di negara maskulin tuh pencapaian, lebih ke pencapaian. Kalau dalam hubungan tuh keduanya mengambil inisiatif gitu ya, mau laki-laki atau perempuan dulu yang ngasih sesuatu itu inisiatif dua-duanya. Kalau di sini kan laki-laki lebih ambil inisiatif. Kalau di negara yang maskulin tuh kayak ada istilah ladies first tuh dari negara maskulin sebenarnya.
Jadi apa-apa tuh harus kayak perempuan dulu silakan, kalau di itu nggak kayak gitu. Nah, di sekolah juga penyesuaian gitu ya, maksudnya ya nggak ada mesti gitu ya, lebih kepada social adjustment. Sementara di negara yang maskulin itu lebih ningkatin, lebih nunjukin kayak performa akademiknya. Kemudian kalau di kerjaan tuh, tempat kerja negara feminim tuh kerja dalam rangka untuk hidup, sementara hidup dalam rangka untuk bekerja itu dilakukan di negara maskulin. Jadi hidup tuh untuk kerja, tapi mereka tuh kerja untuk hidup, sebaliknya ya. Yang komunikasi tuh lebih ke apa sih nih, fluid gender communication. Jadi di sini lebih kepada ini ya, apa namanya, lebih ke cair gitu ya, komunikasi gender itu cair gitu ya, mau laki-laki atau perempuan ya juga seperti apapun gaya bicaranya, dan misalkan intonasinya juga bebas gitu. Kalau di sini lebih kepada penekanan gitu ya, maskulin tuh lebih negara maskulin tuh yang laki-laki tuh harus tegas, dan yang lembut tuh harus ditunjukkan oleh yang feminim gitu ya. Nah, sedangkan personality equivalence gitu ya, ini ngomongin overlaps gender roles. Nah, kesetaraan gender secara pribadinya itu dia lebih kayak ngehapusin kesetaraan itu. Jadi lebih kayak kadang-kadang patriarki juga menempatkan laki-laki lebih dominan gitu ya. Seperti itu contohnya. Teman-teman, kita masuk kepada slide selanjutnya, yaitu tentang pola orientasi nilai tambahan. Jadi ada tambahan nilai di dalam budaya itu, kita ngomongin di sini sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama tuh lebih ke apa, makna gitu ya, tapi saya di sini lebih ke 2 aja, itu ngomongin takdir dan waktu gitu ya. Kalau di sini ngomongin takdir, itu ada orientasi nilai manusia terhadap alamnya kayak gimana. Nah, dibagi menjadi 3 golongan budaya tuh gitu ya. Ada yang controlling nature, ada harmony with nature, dan juga ada subjugation to nature. Subjugation to nature dan harmony with nature dan controlling nature ini dibedain dari cara mereka bersikap terhadap alam dan kaitannya dengan takdir gitu ya. Kalau misalkan nyimpulin takdir tuh, ada yang ngomongin kalau controlling nature tuh saya bisa ngontrol alam gitu ya. Alam itu bukan sesuatu yang benar-benar bisa bekerja di luar kehendak kita, tapi justru kita bisa mengendalikan alam. Ini terjadi biasanya di negara-negara yang tingkat melek terhadap sainsnya tinggi gitu ya. Kayak di misalkan Cina, misalkan juga di negara-negara Eropa. Cina ini kan menantang alam. Dia bahwa sebenarnya ketika ada area wilayahnya yang ada gurun pasir tuh, kalau nggak salah tuh di Padang apa ya, ada tuh daerah Cina yang perbatasan dengan negara Timur Tengah gitu, yang mau ke sana itu banyak gurun pasir, tapi mereka dalam kurun waktu beberapa tahun itu bisa menjadikannya hutan di sana, dan mereka memasang selang berkilometer ke sana, mengairi tanahnya menjadi gembur dan menanami pohon-pohon, dan akhirnya bisa mengkikis area gurun yang tadinya gersang seperti padang pasir menjadi hutan. Bahkan kan kalau Cina tuh suka sekarang kalau di ini ya, suka ada tahunan tuh yang banjir. Itu karena Cina tuh menantang bahwa dia bisa bikin bendungan yang tinggi gitu, yang besar, yang banyak. Di bendungan-bendungan Cina tuh untuk mengontrol debit air. Tetapi faktanya kan tetap saja sering terjadi banjir di Cina tiap tahun. Nah, karena perasaan kemampuan mereka mengontrol alam, mereka bisa melakukan apapun yang mereka anggap bahwa alam itu bisa dikontrol. Sementara harmony with nature tuh biasanya lebih kayak menghargai alam gitu ya, lebih kayak hidup berdampingan dengan alamnya. Contohnya kayak negara-negara apa sih yang negara-negara Buddha gitu ya, Buddhis. Contohnya apa sih negara-negara
yang tradisi Buddhanya tinggi itu biasanya seperti itu. Mereka tidak mau merusak alam gitu ya, menghormati alam. Mereka percaya bahwa hidup berdampingan dengan alam, alam pun akan menghormati mereka. Mungkin di Indonesia ada sebenarnya, yaitu di suku Baduy ya, mereka tidak mau merusak alam, sehingga mereka percaya bahwa alam itu juga akan menjaga mereka gitu. Tapi juga ada yang menyerah dengan alam, subjugation tuh, nyerah sama alam. Ya udah, kita tunduk aja deh sama alam, percaya bahwa alam tuh di luar kendali kita gitu. Kayak kalau terjadi misalkan eh, banjir atau tsunami, lebih kayak percaya bahwa ini tuh adalah takdir gitu, dan kita nggak bisa apa-apa terhadap alam. Makanya ada istilah yang subjugation to nature, mereka lebih kayak takut terhadap energi-energi atau ruh gitu ya dari alam gitu. Misalkan ada apa, takut mengusik apa sesuatu. Makanya kan kalau di Indonesia tuh ada contohnya di Jawa atau di Sunda, takut misalkan terjadi apa-apa, numbalin apa gitu. Dia tuh lebih kayak pasrah aja sama alam tuh, bukannya melakukan sebuah pencegahan atau mitigasi biar nggak terjadi apa-apa. Alih-alih seperti itu, malah mereka ngadain ritual-ritual seperti tumbal kepala kerbau, kepala sapi, supaya tidak terjadi bencana, misalkan sesajen dan sebagainya. Itu contohnya ya. Nah, kemudian juga ada ngomongin di sini apa sih? Ini apa? Ini yang kotak ini harusnya di atas temporal value orientation ya. Nah, yang time itu penjelasannya di bawah. Jadi kotak ini harusnya di atas, di bawah people nature value orientation. Nah, ngomongin temporal value orientation, ada orientasi nilai terhadap waktu gitu ya. Nah, nilai temporal tuh kayak gimana? Nilai temporal tuh maksudnya gini. Jadi ada di sini dua kelompok manusia yang berorientasi kepada masa depan, juga ada yang berorientasi kepada saat ini, dan yang ketiga adalah berorientasi ke masa lalu gitu. Nah, ini adalah tabel yang kedua di bawahnya, yang time ya teman-teman. Yang time future oriented itu lebih kayak udah kita melakukan pekerjaan untuk jangka pendek ya. Tetapi walaupun jangka pendek, penetapan tujuan itu jelas gitu untuk direalisasikan gitu. Nah, kalau yang saat ini gitu ya, itu lebih ke kayak menghargai hari ini gitu, yang dilakukan saat ini, sekarang, hubungan personal yang sedang berkembang saat ini gitu ya. Itu kalau misalkan yang lebih ke masa lalu itu pas oriented itu lebih kayak menghargai apa yang terjadi di belakang dulu, lebih menghormatin sejarah leluhur gitu ya, menghargain jasa-jasa orang lain gitu. Jadi cara ngebedainnya gini, kadang-kadang orang individualis yang tadi ya, yang orang barat gitu tuh berorientasinya udah masa depan, udah nggak mikirin yang sekarang dilakuin atau apapun, pokoknya apapun yang dilakuin sekarang ada untuk masa depan gitu. Tapi kalau orang-orang di kolektivis tuh kadang-kala lebih kayak menghormati jasa-jasa leluhur yang dulu-dulu tuh masih dibawa-bawa sampai sekarang ke kegiatan yang sekarang. Jadi kalau misalkan kita sedang melakukan apapun, juga suka ada istilahnya jangan lupakan sejarah lah gitu. Jadi kita terhalang kadang-kadang dengan kejadian masa lalu gitu. Bahkan kalau dalam ritual keagamaan pun ada namanya hadoroh, untuk menghargai leluhur-leluhur. Itu kan bener-bener pas oriented banget ya di budaya yang hadoroh, sesajen kayak itu, masih mengingat masa-masa yang dulu. Kalau di sana tuh di budaya-budaya yang individualis tuh nggak ada yang seperti itu, lebih kayak langsung aja yang kita lakuin sekarang tuh untuk masa depan gitu. Sementara yang tengah-tengah tuh lebih kayak balance ya, yang hari ini ya hari ini, yang sekarang kita lakuin gitu, yang berkembang saat ini. Nah, kemudian kita ngomongin nih yang slide terakhir ini teman-teman, yaitu tentang
pengembangan sosialisasi individu. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini tuh kita akan melihat bagaimana individu itu gitu ya melakukan penafsiran diri gitu ya. Maksudnya konstruktual, bagaimana cara menafsirkan diri yang di sini konteksnya ada dua, ada yang independen dan ada interdependent. Nah, kita ngomongin yang penafsiran dirinya independen atau yang mandiri itu yang kayak gimana ya? Itu yang melibatkan pandangan bahwa individu adalah entitas yang unik dengan yang individu adalah identitas yang etnik yang terdiri gitu ya atas apa aja, perasaan, kognisi, motivasi gitu. Jadi cenderung melihat diri sendiri itu ya udah unik, berbeda dari yang lain. Mereka bisa menggunakan kemampuan mereka sendiri dan ide-ide besar mereka ya sebagai dasar motivasi daripada pikiran dan perasaan ya dirinya sendiri daripada dari orang lain. Jadi maksudnya mereka lebih apa-apa tuh lebih independen gitu ya, tidak mau terkait dengan orang lain. Nah, saat berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, kalau yang independennya ini tinggi, maksudnya berarti kan dia lebih ke independennya tinggi itu yang lebih mandiri, percaya gitu ya bahwa dalam berjuang itu ya semua untuk tujuan pribadi gitu ya, untuk mengendalikan lingkungan mereka pilih dan mengekspresikan kebutuhan mereka dengan jelas gitu ya. Nah, sementara orang yang interdependen yang saling ketergantungan tuh biasanya dilakukan oleh budaya kolektivis, di mana mereka melibatkan penekanan pentingnya cocok dengan orang lain. Jadi ketika kita berasumsi menafsirkan sesuatu itu harus sesuai dengan kebutuhan kelompok. Kita nggak bisa jadi kontras di sini, nggak bisa jadi mainstream. Anti mainstream itu harus ngikutin gitu ya, harus mainstream. Nah, orang yang ketergantungannya tinggi gitu ya dalam self konstruktual gitu, selalu berusaha untuk gitu ya untuk cocok dengan orang lain, harus menghargai kesesuaian, keharmonisan ya, harus ada keterikatan dengan yang lain. Nah, ketika berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, yang interdependen ini selalu bertujuan untuk keselarasan, gak boleh nyakitin orang lain, gak boleh mempermalukan orang lain, mencegah konflik secara langsung dan berinteraksi dengan diplomatis, dengan manner atau manner itu sikap gitu ya, yang attitude yang baik gitu. Nah, cenderung mendominasi budaya kolektif nih orang-orang yang kayak gini tuh, karena ada namanya kelompok etnis, lebih banyak kelompok etnisnya. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi intinya di poin yang ini tuh lebih ke cara bersosialisasi gitu ya. Kalau kita bersosialisasi di independen tuh ya udah, sosialisasi tuh nggak mesti mempertimbangkan orang lain, apakah kita akan menyakitin orang lain, apakah menyinggung kelompok lain, enggak, lebih kayak kepada ya udah untuk semuanya tujuan pribadi, mengendalikan lingkungan mereka dan mengekspresikan kebutuhan mereka dengan tegas. Kalau mereka butuh ini, mau jadi ini ya, mau jadi apapun. Sementara kalau bersosialisasi di lingkungan yang interdependen yang saling ketergantungan tuh harus lebih memperhatikan apakah ini cocok atau tidak. Kalau ngomong ini saat sosialisasi di kelompok ini dengan yang lain, apakah ini akan menyinggung perasaan etis atau ras tertentu dan lain sebagainya. Ini agak sedikit rumit sih. Nah, teman-teman, kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar ya, bisa dipahami dengan baik maksud saya, dan teman-teman bisa melihat atau mencari referensi lain
karena bisa jadi yang saya sampaikan ini kurang memenuhi ekspektasi dan kurang lengkap teman-teman ya, seperti itu. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.